Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendidikan, kita berjumpa lagi di podcast STKIP Al-Hikmah Surabaya. Kali ini teman-teman sekalian, kita membawakan tema yang berbeda dari biasanya. Kali ini kita akan membahas rangkaian tema tentang Al-Quran. Dan alhamdulillah hari ini kita punya tamu spesial. Di sebelah saya ada seorang alumni STKIP Al-Hikmah Surabaya yang sangat fenomenal. Beliau ini adalah seorang guru Al-Quran yang saat ini mengajar di SMA Al-Hikmah Surabaya, salah satu SMA unggulan yang mana termasuk di dalam SMA Islam di dalam peringkat teratas ya, yang ada di Surabaya maupun di Jawa Timur ini. Oke, tidak berlama lagi, kita sambut. Inilah dia Mas Jazuli. Mas Jazuli sebelumnya boleh diperkenalkan terlebih dahulu karena ini juga mungkin banyak teman-teman sahabat pendidikan yang belum pernah lihat Mas Jazuli sebelumnya. Silakan Mas. Ya, mungkin dimulai dari nama lengkapnya dulu aja Mas Jazuli. Oke. Nama saya Ahmad Jazuli ya. Ahmad Jazuli ya, pakai C ya. Siap. Ya. Oke. Biasanya di data-data itu ada kekeliruan biasanya. Oh iya Mas. Ahmad, nggak ada C-nya. Nah, ini ada Ahmad Jazuli. Ya, nama saya Ahmad Jazuli. Saya kelahiran Pasuruan, 18 April 1997. Kalau sekarang mungkin sudah umur 26 ya. Masya Allah ya. Ya, jadi saya dahulu background pendidikannya MI, dari MI, setelah itu SMP negeri, SMA negeri, setelah itu STKIP Al-Hikmah. Oke, prodinya Mas? Prodinya saya pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris di angkatan 2016. Baik teman-teman sekalian, seperti yang saya bilang sebelumnya, Mas Jazuli ini beliau menjadi guru di SMA Al-Hikmah Surabaya, guru Al-Quran khususnya. Tetapi yang luar biasanya adalah beliau menjadi guru ketika bahkan belum sampai pada khatam dari STKIP Al-Hikmah Surabaya ini. Nah, bagaimana selengkapnya ceritanya? Yuk kita bincang-bincang bareng. Jadi Mas Jazuli, mungkin kita langsung pada judul kita ya. Gimana sih ceritanya sampai itu mungkin kiprah sebagai mahasiswa sampai kemudian sekarang jadi guru Al-Quran di di SMA Al-Hikmah yang mana juga mengajar di kelas internasional. Gimana ceritanya Mas? Oke, saya akan mulai dari pendidikan saya sebelum di STKIP ya. Baik, jadi betul. saya diajak ke STKIP Al-Hikmah itu dari kakak angkatan juga. Kakak angkatan 2015 dahulu SMA. Dan sebelumnya saya emang sudah ada tujuan ingin mondok. Mondok. Jadi tujuannya pertama mondok. Setelah itu dengan background latar belakang saya yang menengah tengah lah ya. Intinya orang tua sudah bilang bahwasanya nak kalau mau kuliah atau mau berpendidikan selanjutnya ibu bapak sudah nggak bisa membiayai. Akhirnya ya Allah berkehendak memberi rezekinya pada saya. Kakak angkatan saya ini 2015 mengajak saya untuk ke STKIP Al-Hikmah Surabaya. Setelah itu sebelumnya sudah diinfokan bahwasanya di STKIP Al-Hikmah Surabaya ini ada ma'hadnya. Nah, dan ma'hadnya dan sekaligus beasiswa 100%. Ya, betul. Akhirnya saya tertarik di situ. Dua-duanya dapat. Alhamdulillah saya melalui proses yang sangat panjang kan, psikologi, akademik dan sebagainya, tes. Tahu sendiri ya. Bahwasanya prosesnya panjang untuk masuk ke sini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan saya kesempatan untuk mencari ilmu di sini. Dan akhirnya saya ikut program ma'had dan kuliah juga. Dan ketika saya di ma'had, alhamdulillahnya saya bisa belajar Al-Quran kembali. Yang dahulu mungkin saya pernah ketika SD itu sudah pernah lulus lulus tahsin Al-Quran. Tahsin Al-Quran sudah SD itu. Jadi kan rentannya banyak kan.
SD, SMP, SMA Iya. berhenti, SMA berhenti. Akhirnya saya melanjutkan di sini untuk belajar Al-Quran kembali bersama ustadz-ustadz pengasuh seperti itu. Dan dahulu metodenya beda. Dahulu metodenya mungkin nggak usah disebutkan ya. Jadi lembaganya nggak perlu disebutkan. Katakanlah metode A gitu ya. Ya, Nah, boleh. itu ya, dengan metode A. Eh, ketika itu saya merasa di sini itu pembelajarannya ya menarik, terus nyaman, sehingga saya di situ diminta untuk apa? Menghafal Al-Quran Dari semester pertama. di semester pertama. Ketika itu saya antusias, tapi sebelumnya itu ya di ketika ujian saya sangat antusias karena ada part yang mana kita harus mengaji. Ujian STIP ini. ST5 ini ada mengaji. Nah, itu saya manfaatkan betul. Mungkin karena itu nanti saya bisa ini kan. Oke, oke. Ini udah bagian yang mulai menarik ini, Iya. teman-teman. Sehingga ini saya bisa lah untuk memanfaatkan ini. Ketika itu saya PD, alhamdulillah berjalannya waktu, alhamdulillah lolos juga. Saya itu terakhir di akhir-akhir kesehatan itu sudah di tahap lolos semuanya seperti itu. Terus selanjutnya lanjut ke Mahat ya. Jadi di Mahat saya diminta untuk menghafal 10 juz. Kalau boleh cerita dulu di angkatan Mas Jazuli ini berapa orang kalau masih ingat dulu satu angkatan? Satu angkatan dahulu 24 kalau nggak salah. Seprodi aja atau gimana? Dua prodi. Dua prodi. Iya, Oke. dua prodi. Dua prodi itu 24. Setelah itu sampai semester akhir tinggal 16. Ya, lumayan. Tinggal lumayan lah. Lanjut ya. Ya, itu perjuangan lah, seleksi. Setelah itu di Mahat disuruh menghafal 10 juz dan ini yang saya rasakan bahwasanya ketika kita ingin sukses, kita harus memprioritaskan suatu hal. Ya, apa itu? Kalau saya sendiri memprioritaskan Al-Qur'annya terlebih dahulu. Sehingga terbukti ketika saya di sini, karena saya prodi bahasa Inggris ya. Saya kan prodi bahasa Inggris, sehingga saya harus dua-duanya harus prioritas dong. Tapi ketika itu saya sudah goal atau tujuan saya di sini Al-Qur'an, mondok. 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 Oke, ya. Akhirnya ya saya semangat untuk menghafal gitu. Akhirnya saya 2 tahun di sini selesai menghafal target 10 juz. Target 10 2 tahun. 2 berarti tahun 4 semester. Ya, Wah, 4 luar semester. biasa. Ya, Masya Ya Allah. itu Ya. tapi saya nggak terlalu berbangga hati di situ. Karena apa? Karena di sisi lain saya perkuliahan itu ya saya standar seperti itu. Standar terlebih dahulu. Setelah itu baru setelah saya selesai menghafalkan 10 juz selesai, bahwa setelah itu saya Maaf, Mas, bisa agak oh ya dikit. oke. Setelah itu saya coba kejar nilai-nilai itu seperti itu. Nah, akhirnya 10 juz selesai sampai akhirnya saya di semester 5 kalau nggak 6 ya. Itu ada sertifikasi guru. Di semester 6. Iya, sertifikasi guru. Sebenarnya di sini ada dahulunya. Dahulu ada metode Yang tadi Al-Quran disampaikan itu ya saya sebutkan. Ini metode yang lain, Oh, yang lain. bukan yang SD itu. Sehingga saya perlu tes terlebih dahulu metode ini sehingga kita bisa ikut sertifikasi. Itu persyaratan ikut sertifikasi. Sehingga saya lulus, saya pamitan dulu ke pengasuh. Pastinya izin pengasuh dahulu kan. Oh, di luar berarti? Iya, saya di luar karena di sini mungkin belum bisa mengadakan itu, sehingga saya antusias karena ada info itu. Kebetulan info itu dari guru koordinator Al-Quran yang sekarang sudah almarhum. Allahumma warhamhu. Jadi itu sehingga saya mikir, oh ini pas ini
momennya, saya harus ikut kayak gitu. Saya menggiroh dari awal Al-Qur'an. Sehingga saya ketika itu lulus sertifikasi, saya lapor, Masya Allah disambut oleh pengasuh. Alhamdulillah. Tujuannya agar semua mahasiswa atau mahasantri terinspirasi dari kita ikut metode itu. Dan hasilnya kemudian gimana? Alhamdulillah hasilnya bisa sertifikasi, tes lulus, setelah itu bisa sertifikasi guru, sehingga ketika saya sudah sertifikasi guru itu juga termasuk syarat untuk mengikuti wisuda. Waktu itu wajib berarti? Wajib, itu juga termasuk syarat ikut wisuda. Oh, sidang atau wisuda gitu ya. Jadi salah satu itu, sehingga kita tinggal part-part yang lain yang belum kita selesaikan saja kayak gitu. Hafalan sudah, UMI sudah, TOEFL, setelah itu sertifikasi guru pramuka. Ternyata cukup banyak ya, dulu ya. Banyak sekali persyaratan, sehingga saya cicil satu-satu. Yang terakhir adalah IPK. IPK ini yang mungkin saya yang awalnya coba fokus di sini, saya kejar. Kemudian kalau baik tadi akhirnya sampai kemudian jadi gurunya ini bagaimana Mas setelah? Oke. Banyak. Sudah selesai. Setelah itu saya semester 8 sudah selesai. Setelah itu saya lanjut mencari sampingan, atau saya mencari pengalaman juga mengajar gitu. Saya punya sertifikat nih. Apakah saya bisa memaksimalkan ini kayak gitu. Sehingga saya ingin mengajar, karena mungkin kalau mengajar yang lain belum bisa. Maksudnya misalkan saya sekarang prodi bahasa Inggris, mau ngajar bahasa Inggris belum bisa karena belum selesai. Sehingga saya memilih untuk mengambil guru Quran. Dan awalnya itu saya bukan di Al-Hikmah, tapi di SMA lain. Di SMA lain yang mungkin cukup bergengsi juga ya. Jadi saya ke sana, alhamdulillah keterima 1 tahun saya ngajar di sana. Sehingga saya bisa di SMA Al-Hikmah ini, ya rezekinya dari sana. Teman dari guru Al-Hikmah ya, itu menginfokan bahwasanya di Al-Hikmah ada guru yang cuti melahirkan. Awalnya gitu. Awalnya kita badal atau pengganti. Ya, dengan semangat volunteer iya, tadi ya. Volunteer. Diri ya. Setelah itu saya coba tes ya di Al-Hikmah, dan beliau pastinya sudah kenal dengan lingkungan STKIP Al-Hikmah juga, tapi beliau juga profesional gitu. Beliau sebut nama? Boleh. Koordinator SMA Al-Hikmah Ustadz Khalil. Ya, itu saya di tes mengaji, setelah itu ditanya pengalaman, kita memberikan CV dan sebagainya. Alhamdulillah lulus. Dengan pertimbangan mungkin saya pertama mengaji ya, karena mengaji itu. Terus mungkin karena pendidikan saya mungkin pernah di Al-Hikmah, STKIP Al-Hikmah. Yang mana STKIP Al-Hikmah kan sudah, menurut saya sudah terjamin kualitas lulusannya. Iya, lulusannya seperti itu, atau pendidikannya kayak gitu. Saya mikir seperti itu. Alhamdulillah saya langsung ketika itu nggak banyak pertimbangan, diminta ke yayasan. Yayasan Al-Hikmah. Ketika itu sudah sana langsung berdialog dengan yayasan untuk melanjutkan. Dan ketika ya, khususnya kalau yang di Al-Hikmah, ketika pertama kali waktu itu sampean atau Mas Jazuli praktek atau tugas ngajar ini, pertama yang diampu kelas berapa kalau masih ingat dulu? Ya, ini yang cukup menarik ya menurut saya. Saya kira juga ketika saya di SMA sebelumnya itu mungkin kelas per kelas. Kelas per kelas, karena mungkin saya juga di sana beda metode lagi. Ada 3 metode yang saya sertifikasi itu. Yang sertifikasi 3 metode. Jadi pertama SD, terus setelah itu
di SMA itu beda metode, di sini juga beda metode. Kayak gitu. Akhirnya saya pindah, oh ternyata kalau di sini per kelompok. Sehingga di SMA Al-Hikmah ini bukan per kelas, tapi per kelompok. Sehingga kita memegang semua kelas. Sehingga semua kelas terlebih dahulu. Kan itu masih kita sebagai pengganti ya. Setelah itu lambat laun setengah semester atau 1 semester ya, setengah semester ketika itu saya diminta untuk mengajar kelas internasional itu. Masya Allah. Ya, 3 bulan badal. Setelah itu saya dipanggil lagi untuk ikut kelas. Oh, baik. Itu. Ya, cukup panjang juga ya perjalanan untuk ini. Dan begini Mas Yusri, kita sebagai mungkin pernah belajar di STKIP juga, kita tahu STKIP ini sangat menekankan sekali untuk gimana kita jadi guru, bisa mengajar dengan baik. Gimana sih perasaan Mas Jazuli khususnya ketika kemudian lulus dan langsung bisa berkiprah jadi guru dan guru Al-Quran? Gimana perasaan tersendiri dari Mas Jazuli? Kalau perasaan pastinya bersyukur ya, sangat bersyukur sekali karena prinsip saya seperti ini. Saya selalu berdoa ketika setelah sholat, dan pasti ini masyhur sekali atau sudah familiar doa ini. Robbi zidni ilman nafi'a warzuqni faman thayyib. Yang mana kandungan doa ini kan yang terpenting adalah kita bertambahnya ilmu, Robbi zidni ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, dan pemahaman yang baik. Nah, di situ saya mikir yang penting prinsip saya ilmu saya bermanfaat dan saya bisa mendapatkan pengalaman terbaik dari itu. Seperti itu. Ya benar sekali. Dan tapi sampai sekarang masih kemudian. Iya, karena menurut saya pun sekarang itu masih haus dengan metode-metode, dengan pengajaran-pengajaran Al-Quran yang lain seperti itu. Sehingga saya pengen terus belajar lagi bagaimana cara mengajar Al-Quran dengan baik. Saya dapat ilmu banyak lah dari SMA Al-Hikmah. Dan selama ya sampean mengajar dan berwajah jadi guru ini, apa sih tantangan mungkin yang terbesar yang pernah dihadapi Mas Jazuli ketika ya mengajarkan Al-Quran atau menghadapi kelas tuh apa Mas? Mungkin bisa berbagi juga ke kita. Oke, kita coba awali dari background SMA Al-Hikmah sendiri ya. Iya. SMA Al-Hikmah sendiri merupakan sekolah yang mungkin level atas ya, level atas, dan mungkin anak-anaknya yang mungkin latar belakangnya menengah ke atas, atau dia mempunyai psikologi yang mungkin kalau orang yang lebih mampu, pasti dia itu akan kalau kita bilang itu istilahnya pemikirannya dia itu wawasannya lebih banyak kayak gitu, wawasannya lebih banyak, atau kehidupannya lebih glamor dan sebagainya. Intinya ketika kita memegang anak itu, atau kendala atau beban yang saya pikirkan adalah bagaimana cara mengajar anak yang menengah ke atas, sehingga mungkin ya karena nggak ada murid yang nakal, benar? Iya, setuju ya? Ya. Kita sering dari dosen kita sering mendapatkan jangan itu, nggak ada anak nakal itu. Yang ada itu anak aktif, anak yang butuh perlakuan baik dari gurunya. Iya betul. Sehingga kita guru nggak boleh mengeluh, boleh kita itu pernah emosi, tapi kita harus tahu hakikatnya guru itu harus mengayomi atau sabar selalu dalam menanggapi murid. Jadi beda ya tantangan mungkin kalau kita mungkin ngajar di lembaga seperti TPQ itu beda juga tantangannya. Tapi sekarang beda. Apakah juga di TPQ di lembaga seperti Taman Pendidikan Al-Quran juga mungkin sampai sekarang selain di sekolah? Iya pastinya. Saya karena saya di Al-Hikmah ini pagi sampai zuhur, pagi sampai siang saja, sehingga saya harus produktif, harus dapat lagi nih apa yang harus saya lakukan di
waktu sisa-sisa ini. Sampai akhirnya ya dia sore jam setelah asar mungkin saya ini mengajar juga. Lebih bermanfaat lagi. Lebih ya. bermanfaat lagi. Jangan sampai kita apa namanya ya, terlalu nyaman dengan zona kita kayak gitu. Ya teman-teman sekalian, nih ceritanya sangat luar biasa ya dari Mas Jazuli ini. Dan tapi jangan salah, ada lagi yang lebih luar biasa dari Mas Jazuli ini. Saya juga diinfokan Mas oleh dosen-dosen dan guru-guru saya, Mas Jazuli ini sebagai alumni STKIP ini punya satu kelebihan yang mana bisa apa ya bahasanya sekarang itu, mempunyai suara yang indah gitu Mas, merdu yang bahkan mirip lah dengan imam-imam terkenal gitu. Nah ini boleh nih teman-teman kita coba Biasa aja. tahu ya. Tapi ini Mas Jazuli mungkin kalau biar bisa nginspirasi juga ya, mau langsung bacakan 1-2 ayat atau mungkin saya tambah ujiannya ini dengan ada sambung ayatnya, gimana Mas? Terserah. Iya, boleh. Oke. Nih kalau gitu kami ada satu soal ayat ya, mungkin bisa dilanjutkan sama Mas Jazuli. Ini juga kami belum menyiapkan teman-teman sebelumnya. Ini langsung ya teman-teman ya. Live ini. Ini live. Ya. Saya coba satu ayat dulu, nanti kemudian lanjut Mas Jazuli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anbahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard Inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa idh qulna lil malaikati isjudu وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيم. Alhamdulillah, masyaallah ya. Luar biasa sekali teman-teman. Ya, begitu, mudah-mudahan bisa juga ikut menginspirasi teman-teman dan adik-adik sekalian khususnya. Terakhir Mas Jazuli ya, apa mungkin pesan dan harapan Mas Jazuli yang ingin disampaikan ke teman-teman khususnya mahasiswa STKIP juga yang saat ini tengah menempuh pendidikan, yang kemudian juga punya ketertarikan khususnya pada Al-Quran dan bidang agama, gimana Mas Jazuli? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pesan saya adalah galilah ilmu itu sedalam-dalamnya. Ilmu apapun itu. Entah ilmu biologi, ilmu bahasa Inggris, matematika, dan lain sebagainya. Tapi ingat, semua ilmu itu sumbernya dari Al-Quran. Insya Allah dengan kita memperdalam Al-Quran, kita akan menemukan samudra ilmu di sana. Jadi ketika kalian menjadi guru bahasa Inggris, guru biologi, guru apapun itu, jangan lupa baca Al-Quran, perdalam Al-Quran. Insya Allah pasti berkaitan. Karena
insya Allah Al-Quran itu lengkap sekali situ. Selain ilmu Al-Qurannya itu sendiri, juga ada ilmu-ilmu lain yang dalam seperti itu. Lalu untuk konteks Al-Quran itu sendiri, mari kita perbaiki bacaan Al-Quran. Karena saya merasa ketika saya mendapatkan amanah menjadi guru Al-Quran di Al-Hikmah, saya kasarannya semakin bodoh. Untuk bisa tahu lebih banyak, Mas. Karena apa? Karena ya Allah, ternyata ilmu saya sedikit. Saya perlu menambah lagi banyak sekali ilmu yang perlu saya pelajari tentang Al-Quran. Seperti itu ya. Jadi dan pada teman-teman yang di sana, adik-adik angkatan dan seluruh pemirsa, jadikanlah sekolah, jadikanlah tempat manapun itu sebagai sekolah, dan jadikan setiap orang itu sebagai guru. Ya. Baik, terima kasih quote-nya Mas Jazuli, sangat motivasi kita sekali teman-teman, dan alhamdulillah mudah-mudahan kita semua mendapat barokah Al-Quran, barokah ilmu yang bermanfaat, dan terus bisa memberikan kontribusi terbaik baik itu dalam hal pendidikan maupun bidang apapun yang kita tekuni dan kita impikan juga. Terima kasih Mas Jazuli atas inspirasi dan kehadirannya hari ini. Saya juga sungguh senang sekali lah bisa bertemu pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ya ini juga bukan pertemuan terakhir ya. Mudah-mudahan siapa tahu ada biasanya kalau bagus tuh ada lanjutannya, Mas. Oh gitu. Baik, terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.